Perjalanan timnas Indonesia untuk mencapai titik seperti sekarang tentu saja gak bisa dibilang gampang, maka itu wajar jika saat ini merasa bangga karena Indonesia gak bisa lagi dianggap sebelah di Asia. Semua paham bagaimana Indonesia asuhan Coach Nova Arianto mendapatkan banyak tekanan dan hinaan ketika menjadi juara Piala AFF U16 beberapa waktu yang lalu, namun semua hinaan dan cacian itu dijadikan motivasi lebih, hingga pada akhirnya kini siapa yang pantas berbicara di panggung dunia. Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke Piala Dunia U16 setelah Thailand, Vietnam, hingga sang juara Piala AFF U16 Australia, juga gagal lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar, dan melihat sikon yang ada tak heran kalau banyak yang menyebut ini refleks Indonesia berada di atas tim ASEAN termasuk Park Hang-seo. Ya, untuk sekarang ini suka tak suka faktanya kalau Indonesia sudah menampakkan level yang lebih tinggi, kendati sampai detik ini trofi impian dari handuk mania Everest, yakni AFF masih belum digenggam, namun lebih dari itu Indonesia mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak diambil alih oleh Pak Erick Thohir, dan sejatinya sudah mulai sangat kelihatan progresnya ketika Indonesia tampil di Piala Asia. Ya, di ajang tertinggi negara-negara Asia itu, Indonesia yang berstatus sebagai tim termuda dan diremehkan nyatanya mampu menyita perhatian lewat permainan memukau serta fighting spirit yang tinggi, hingga akhirnya Indonesia muda asuhan Coach Nova Arianto menjadi underdog yang siap mengejutkan siapapun, dan memastikan satu tiket ke Piala Dunia U17 di Qatar hingga akhir tahun nanti. Tapi sekali lagi, perjalanan timnas U17 Indonesia menembus ke Piala Dunia jelas bukan tanpa rintangan sama sekali, karena sebelum itu Indonesia adalah tim yang tak diperhitungkan, usai hanya menjadi juara ketiga di Piala AFF U16. Selain itu pasukan Coach Nova Arianto juga dianggap sebagai salah satu tim pelengkap di grup C, mengingat mereka bergabung dengan klub-klub kuat seperti Korea Selatan dan juga Yaman. Namun semakin direndahkan justru membuat Indonesia sulit ditebak, hasilnya pun bisa kita lihat ketika Indonesia berhasil menjadi yang tak terhentikan selama babak penyisihan grup, mulai dari mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0, Yaman dengan skor 4-1, lalu Afghanistan dengan skor 2-0, 7 gol dari 3 pertandingan berhasil diciptakan oleh pasukan Garuda Muda, mereka hanya kemasukan 1 gol, begitupun lewat titik putih, sebuah hal yang sekali lagi menjadi bukti kalau timnas Indonesia mulai mendekati level yang berbeda. Legenda timnas Thailand juga memuji abis perkembangan timnas Indonesia, baginya dengan prospek yang ada Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi tim yang bisa bersaing di Asia, dan ia pun mengakui untuk saat ini level Indonesia berada satu tingkat di atas timnas yang lainnya. Saya ingin mengucapkan kepada Indonesia, mereka sudah satu tingkat berada di atas tim ASEAN lainnya untuk saat ini. Untuk sepak bola Thailand, mari menyerap pengalaman, belajar lebih banyak, dan terus berkembang, ucap legenda Thailand. Sementara itu Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pan, merasa kagum dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang cukup pesat, dan di saat timnasnya yang kesulitan menembus level dunia, tim Indonesia datang sebagai penyelamat wajah ASEAN, dengan mengamankan satu tiket ke Piala Dunia U17, bahkan tak hanya kelompok umur Indonesia kini masih menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa dan punya peluang untuk bermain di Piala Dunia 2026 di Amerika dan Meksiko. Membawa semangat di setiap nafas, lambang perkasa, simbol bangsa, menjaga tanah air dengan gagah. Oh Garuda, kau kebanggaan, di setiap hati kami kau hidup, dengan